perjamuan kudus. Yang pertama, untuk persembahan puasa Prapaskah nanti akan kita kumpulkan dengan teknis sebagai berikut. Untuk Bapak Ibu, silakan amplop persembahan dimasukkan di dalam kotak coklat yang sudah disediakan. Sedangkan untuk anak-anak sekolah minggu bisa dimasukkan di kotak yang ada di meja itu. Jika tidak cukup bisa diletakkan di meja saja. Untuk yang berikutnya, pada ibadah minggu ini, untuk persembahan reguler hanya ada 1 kantong persembahan. Untuk penekanan berikutnya yaitu rapat koordinasi majelis dengan komisi dan blok, mengharap kehadiran segenap anggota majelis GKJ Karangayu, perwakilan pengurus komisi dan pengurus blok dalam rapat koordinasi yang diadakan pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 10 tempat Gereja Elim Puspanjolo. Keterangan pihak komisi dan blok diwakili 2 orang. Penekanan berikutnya yaitu pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Komisi Diakonia akan mengadakan pemeriksaan tekanan darah pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 8.30 atau seusai ibadah pagi di Gereja Elim Puspanjolo maupun Elim Kalikandang. Dan untuk penekanan yang terakhir yaitu kegiatan Adi Yuswo, mengharap kehadiran Bapak Ibu warga Adi Yuswo dalam kegiatan persekutuan yang akan diadakan pada hari Jumat 10 April 2026 pukul 9 di Gereja Elim Puspanjolo dengan pembawa renungan Bapak Andang Restanto. Demikian penekanan warta. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kita bersukacita oleh karena Dia, Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya mengalahkan segalanya. Soralah, haleluya, bumi surga
hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit. Allah pencipta sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita, buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lainnya. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Oleh sebab itu, marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru memuji Dia, Allah kita, Kristus yang bangkit.
yang terkasih, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita harus mengakui bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita abai terhadap sesama kita. Kita menutup mata terhadap penderitaan bumi ini. Mari kita merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Dipersilakan. Kami mengakui Tuhan akan kesalahan bahkan dosa-dosa kami, di mana kami abai terhadap kehidupan sesama dan juga lingkungan semesta, bahkan cenderung merusak demi keuntungan diri pribadi. Ampuni kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati, tersedia pengampunan. Karena demikianlah berita anugerah dari Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia sudah bangkit. Salam Paskah.
dalam percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang, hidup abadi di dalam terang. Selamat Hari Paskah. Mari bersama kita berdoa. Di tengah-tengah kami menghayati ibadah Minggu Paskah saat ini, di mana kami memperingati dan sekaligus menghayati kebangkitan Kristus. Kami hendak dengar-dengaran akan sebagian firman Tuhan. Roh Kudus berkenan menuntun dan membimbing kami, sehingga berita Paskah yang ditaburkan mampu kami simpan, kami pelihara di dalam kehidupan iman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah Minggu Paskah pertama saat ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Terbaru memberikan judul perikop ini Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
khotbah diberikan judul Kebangkitan Kristus Membarui Ciptaan. Kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kalender gerejawi atau tahun gerejawi, hari Minggu saat ini kita bersama-sama memperingati dan menghayati ibadah Minggu Paskah. Paskah adalah momen dimulainya kebaruan hidup ini. Dan itu pula yang pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17, yang juga menjadi tema dari Paskah PGI maupun KWI tahun 2026 ini, yang bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Paskah bukan hanya peristiwa sejarah belaka, melainkan juga perubahan identitas dan orientasi hidup orang percaya. Baik cara berpikirnya, cara bertindak maupun berharap, semuanya berubah. Itu artinya hidup tidak lagi sama. Hidup yang lebih berorientasi kepada kehendak Kristus, hidup yang lebih berorientasi kepada surgawi. Dan itulah makna terdalam dari Paskah. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah atau kebangkitan Kristus yang ditulis dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 memperoleh perhatian khusus pada unsur keajaiban dan otoritas ilahi yang secara eksplisit ditekankan oleh penulis Injil Matius dibandingkan dengan peristiwa Paskah yang ditulis oleh Injil Markus ataupun Lukas. Matius 28 ayat 2 mencatat adanya gempa bumi. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Tentu gempa bumi dalam konteks Injil Matius 28 ini bukan hanya sekedar peristiwa alam biasa, namun oleh penulis Injil Markus dijadikan sebagai simbolis teologis. Oleh penulis Injil Matius dimaknai secara simbolis teologis. Beberapa studi arkeoseismologi menunjukkan bahwa gempa besar memang pernah terjadi di Yerusalem sekitar abad pertama, sekalipun tidak bisa dipastikan kapan tepat atau persis waktunya itu terjadi dan apakah ada kena-mengenanya hubungannya dengan peristiwa Injil. Namun yang jelas bahwa kalau kita membaca Injil Matius 27 ayat 51, perikop sebelum bacaan kita ini juga mencatat gempa bumi terjadi pada saat kematian Yesus. Artinya gempa bumi itu bukan hanya satu kali terjadi. Dalam berbagai peristiwa Yesus, gempa bumi terjadi. Itulah sebabnya dalam literatur apokaliptik Yahudi, gempa bumi diyakini sebagai tanda kehadiran Allah atau penghakiman ilahi. Itu
kita bisa membaca dalam teks kitab Habakuk 3 ayat 6, dalam kitab Yoel 2 ayat 10, maupun dalam kitab Wahyu 6 ayat 12. Itu artinya bahwa elemen dramatik, peristiwa dramatis yang terjadi seperti gempa bumi mau menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah tindakan kosmis tapi sekaligus eskatologis. Peristiwa alam, namun juga peristiwa yang ada kaitannya dengan kekuatan ilahi. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa bencana alam atau gempa bumi biasa saja. Ada kekuatan ilahi yang ingin dinyatakan di dalam gempa bumi. Itulah sebabnya tidak aneh apabila penulis Injil Matius sering menggunakan peristiwa alam secara simbolis untuk menggarisbawahi momen kristologis, momen tentang karya Kristus yang penting dalam kehidupan ini. Seperti saya katakan tadi, Yesus mati gempa, Yesus bangkit juga gempa. Di sini nampak bahwa gempa bumi menjadi tanda intervensi ilahi dalam sejarah. Ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, dan sekali lagi bukan sekedar peristiwa alam biasa. Menarik ini, karena di Injil yang lain tidak dikupas, tidak dibahas, tidak dicatat tentang peristiwa gempa bumi dalam Paskah. Makanya ini perlu saya sampaikan karena belum tentu dikhotbahkan oleh pendeta lain. Yang kedua, peristiwa yang menarik juga, Matius mencatat bahwa malaikat hadir dan menggulingkan batu. Batu penutup kubur Yesus itu digulingkan oleh malaikat. Tentu tujuannya bukan agar Yesus dapat keluar dari kubur, tetapi agar para saksi dapat melihat bahwa kubur itu benar-benar sudah kosong. Itulah sebabnya mengapa kubur kosong itu menjadi simbol kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu identik dengan kubur kosong. Buktinya kubur kosong, batunya terguling. Batu penutup kubur itu sudah terguling, tidak lagi menutupi pintu kubur, tetapi sudah terguling. Itu simbol kebangkitan Kristus. Matius juga mencatat bahwa penjaga kubur gentar dan ketakutan serta menjadi seperti orang-orang mati, tidak bisa melakukan apapun. Ini mau menunjukkan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang bertolak belakang antara kekuatan ilahi, kekuatan Allah dengan kekuatan manusia. Kemudian mereka berbicara kepada para perempuan, yakni Maria Magdalena dan Maria yang lain. Memang dalam teks Injil Matius pasal 28 tidak disebutkan nama Maria yang lain secara eksplisit. Namun sebenarnya nama Maria itu adalah nama yang sudah lazim. Artinya banyak orang yang memakai nama Maria ya, dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi. Namun kalau kita mau membaca Injil yang lain, bahwa yang dimaksud dengan Maria yang lain itu adalah Maria ibu Yakobus dan Yusuf ataupun Yoses. Itu bisa dibaca dalam Markus 15 ayat 40 maupun Lukas 24 ayat 10. Dan ketika malaikat itu menjumpai para perempuan itu, lalu berkata, "Jangan takut, jangan takut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saya ulangi, jangan takut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Penulis Injil Matius menggunakan kata-kata ini
dan diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Karena memang Injil Matius itu pada mulanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Injil Matius itu Injil yang ditujukan pada orang-orang Yahudi dalam konteks penulisannya saat itu. Sehingga penulis Matius ingin menegaskan, ini loh Yesus, ini loh Mesias yang bangkit dari kematian. Dan apa respon para murid ketika mendengar perkataan malaikat itu? Mereka pun tetap takut, namun takut disertai dengan sukacita. Dan itu adalah reaksi wajar terhadap keajaiban ilahi. Karena kebangkitan Kristus itu keajaiban ilahi. Sehingga membuat orang yang melihat, menyaksikan peristiwa itu di satu sisi takut, tapi di satu sisi sukacita. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Dan perlu dicatat bahwa inilah penampakan Yesus yang pertama kali pasca kebangkitannya, yang direkam, yang ditulis, dicatat oleh Injil Matius. Keberadaan perempuan sebagai saksi mula-mula, saksi pertama kebangkitan, menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan. Mengapa? Sebab dalam konteks patriarki, dalam konteks kehidupan yang didominasi budaya laki-laki, di mana perempuan berada di kelas 2. Pada abad pertama saat itu, perempuan jarang diterima, bahkan dipercaya menjadi saksi yang sah. Sehingga perkataan perempuan itu kadang dianggap hoax, dianggap palsu, dianggap dusta. Sehingga tidak pernah bisa dipegang perkataannya, apalagi kok menjadi saksi sah dalam sebuah pengadilan. Tetapi justru itu yang ingin ditekankan oleh Yesus. Di tengah perempuan tidak mendapat ruang dan tempat yang semestinya sejajar dengan laki-laki, Yesus justru memberikan ruang yang luar biasa, di mana peristiwa kebangkitannya justru disaksikan pertama kali oleh para perempuan. Dan ini sebuah momentum yang sangat penting. Ini peristiwa yang penting, ini tindakan yang penting. Karena Yesus membaharui peran perempuan dalam gereja mula-mula, dalam gereja perdana, dalam gereja yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Jadi perempuan-perempuan mengalami pembaharuan hidup. Tidak lagi hanya sekedar dalam konteks Jawa konco wingking. Tidak hanya sekedar berkarya dalam domestik, dalam rumah tangga, masak, masak, makan. Tetapi mereka harus berani keluar bersaksi, menyampaikan sukacita kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Dan apa respon para perempuan ini ketika mendengar perkataan Yesus? Mereka lalu memegang kakinya dan menyembahnya. Ini sebagai simbol kepercayaan mereka kepada keilahian Kristus. Kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya lalu Yesus juga berkata, jangan takut. Dan tentu perkataan Yesus ini bukan sekedar kata-kata hiburan, melainkan menandai transisi perubahan dari ketakutan menjadi misi. Mereka setelah melihat Yesus yang bangkit diberi keberanian untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara. Dalam Matius 28 ayat 10. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara.
Yang dimaksud dengan saudara-saudaraku di sini adalah para murid Yesus yang lain, yang ketika Yesus menderita disiksa, tidak sedikit dari mereka yang mencari selamat TDB. Petrus, aku tidak kenal dia, aku tidak tahu siapa dia, aku bukan muridnya. Karena Petrus takut kalau dia juga ditangkap seperti Yesus. Para murid bersembunyi, takut dengan prajurit-prajurit Romawi, takut dengan pemuka-pemuka Yahudi. Kalau ditangkap dan mengalami penderitaan seperti Yesus, mereka lalu hanya berkumpul di sebuah ruangan tertutup dan seterusnya. Tetapi menarik, Yesus tetap menganggap para murid yang mengkhianati, yang telah meninggalkan dirinya dalam penderitaan, tetap diampuni, dipulihkan hidupnya. Maka mereka tetap dianggap sebagai saudara-saudara. Ini luar biasa dari sikap Yesus yang mengampuni, memulihkan relasi dengan para murid. Itulah sebabnya lalu Yesus juga berpesan agar para muridnya pergi ke Galilea. Tentu Galilea di sini memiliki makna geografis, tapi sekaligus simbolik. Secara geografis, Galilea memang tempat awal pelayanan Yesus. Yesus memulai karya pelayanan dimulai di Galilea. Dan juga sekaligus menjadi rumah tinggal sebagian besar para murid Yesus. Secara simbolis, awal yang baru bagi misi Yesus, di mana para murid diutus oleh Yesus di dalam misi ini. Dan misi itu dicatat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 28. Pergilah ke seluruh muka bumi, jadikanlah semua orang menjadi muridku, baptiskanlah dia, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah misi yang harus diemban oleh para murid Yesus. Artinya dari tempat yang biasa, Galilea, yang terkadang dianggap sinis, dianggap daerah kecil, bahkan tidak sedikit yang menganggap tempat yang kafir, tetapi justru dijadikan tempat yang istimewa oleh Yesus. Ada sebuah pembaharuan yang luar biasa. Pengampunan dan pemulihan yang dialami oleh para murid menjadi titik awal bagi misi yang lebih besar. Bukan hanya kepada orang-orang Galilea saja, tapi ke seluruh ujung bumi, ke dunia. Umat yang terkasih, Paskah adalah awal kehidupan baru. Kebangkitan Kristus memanggil kita untuk hidup di dalam pembaharuan. Hati yang dibaharui, iman yang diteguhkan, dan kasih yang semakin nyata dalam tindakan. Yaitu dengan hidup yang semakin setia dan lekat dengan Tuhan, melalui doa, pujian, melalui pembacaan firman dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan menghadirkan sikap solidaritas bagi penderitaan sesama, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Hidup di dalam kerukunan dan perdamaian di tengah konflik, perseteruan, bahkan peperangan. Dan yang ketiga, menjaga dan merawat bumi dan semesta, terlebih di tengah maraknya kerusakan ekologis, dengan hidup yang ogah hari, hidup yang bersahaja, hidup di dalam kecukupan, sehingga tidak menjadi tamak, hemat energi, membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah maupun limbah menjadi bermanfaat bagi kehidupan, tidak menggunakan plastik sekali pakai supaya tidak menumpuk sampah plastik, menanam pohon hidup, dan seterusnya. Inilah makna dari kebangkitan Kristus membaharui ciptaan, dan kita dipanggil untuk terlibat dalam karya pembaharuan ciptaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh usai.
Nah, kami kembali berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan puasa Prapaskah di kotak-kotak yang telah disiapkan oleh gereja. Oleh karena itu, pengumpulan persembahan aksi puasa ini atau puasa Prapaskah ini akan diiringi musik instrumen. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu dipersilakan
Mari bersama kita satukan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur, syafaat, dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena penyertaan dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan bagi kami semua, sehingga pada pagi ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama menghayati dan memperingati peristiwa Paskah kebangkitan Kristus. Terlebih firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman percaya kami bahwa peristiwa Paskah bukan sekedar peristiwa sejarah belaka, namun ada misi yang Tuhan nyatakan, yakni membaharui ciptaan, kehidupan manusia dan alam semesta. Dan biarlah kami melalui peristiwa Paskah kebangkitan Kristus dimampukan untuk turut serta ambil bagian dalam pemulihan dan pembaharuan ciptaan, sehingga mewujud nyatakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Di tengah-tengah ibadah ini kami juga bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan aksi kuasa sebagai wujud syukur kami atas berkat pemeliharaan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui persembahan aksi kuasa ini, nama Tuhan dipermuliakan, yang diwujud nyatakan melalui pelayanan diakonia, solidaritas, kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami di tengah keprihatinan dan kekurangannya. Tuhan berkenan memberkati. Kami juga mengingat dan mendoakan jemaat GKJ Karangayu. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan, hikmat, baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam segala aspek kehidupannya, sehingga kehidupan umat Tuhan senantiasa di dalam pemeliharaan, perlindungan, berkat dari Tuhan. Kami mengingat bagi beberapa jemaat yang mengalami keterbatasan fisik karena sakit penyakit yang dideritanya, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, sehingga di tengah keterbatasan fisik, sakit penyakit yang dialami senantiasa beroleh kekuatan penghiburan, pemulihan dari Tuhan, perawatan dokter, obat-obatan, makanan, minuman, dan pendampingan keluarga Tuhan sucikan. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak kami di tengah studinya, Tuhan berkati, sehingga boleh belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga beroleh kepandaian dari Tuhan dan berhasil dalam studinya. Demikian juga pemuda gereja di tengah perkumpulannya, baik yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, di tengah studi maupun pekerjaannya, Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati, sehingga kehidupan yang harmonis, serasi, penuh damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan keluarga kami. Kami serahkan juga untuk majelis, blok-blok, komisi-komisi, tim-tim, panitia-panitia, dan pepantan di GKJ Karangayu, sehingga kami sekalian boleh sinergi dalam kesaksian pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi pemeliharaan iman warga gereja. Kami serahkan program-program pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkati. Demikian pula untuk pembangunan rumah pendeta emeritus, Tuhan berkati, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan. Pendanaan yang dibutuhkan, Tuhan berkati. Kami serahkan juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, sehingga kondisi yang damai, aman, sejahtera, hidup dalam persatuan kesatuan boleh terwujud nyata di dalam berkat Tuhan. Situasi dunia Tuhan berkati, sehingga peperangan yang masih terus berkecamuk saat ini boleh segera diakhiri dengan hidup di dalam perdamaian satu dengan yang lain.
sehingga dunia yang indah, yang penuh damai sejahtera boleh terwujud nyata. Inilah seruan syukur sapa kami, yang semuanya ini kami mohonkan kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Namun karena kasih kemurahan Tuhan saja kita mampu melewatinya. Oleh sebab itu, sebagai bentuk rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang boleh kita terima. Adapun firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mempersembahkan diambil dari Mazmur 113 ayat 2 dan 3. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. yang telah memberi juru selamat manusia terakhir.
Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dari hari lepas hari. Tuhan senantiasa pelihara hidup kami, cukupkan apa yang kami butuhkan. Sebagai bentuk rasa syukur di pagi hari ini, kami mempersembahkan sebagian berkat-berkat yang boleh kami terima. Kiranya Tuhan sucikan dan persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, apapun pekerjaan kami, apapun tugas tanggung jawab kami, Tuhan berkati, sehingga melalui pekerjaan kami masing-masing, kami bisa mencukupi apa yang kami butuhkan dari hari lepas hari. Siapapun yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, beri roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan sepenuh hati, dan semuanya kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada, yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Umat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi memuji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini hamba-Mu hendak melayankan sakramen perjamuan. Tuhan menyucikan dan melayakkannya, sehingga melalui sakramen perjamuan nama-Mu dipermuliakan dan iman kami dipelihara. Amin. Sebelum menghadap meja perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyanyikan perjamuan yang kudus.
Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanannya kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minumannya kudus. Umat yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang turut serta dalam sakramen perjamuan pada pagi ini ada yang belum menerima roti? Kalau ada, dimohon berdiri di tempat.
Umat yang terkasih, marilah roti ini kita makan bersama-sama. Umat yang terkasih, anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Apakah di antara Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku ada yang belum menerima anggur? Umat yang terkasih, marilah anggur ini kita minum bersama. Umat yang terkasih, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, dengan setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari ungkapan syukur kita atas keikutsertaan dalam sakramen perjamuan kita nyatakan dengan mengumpulkan persembahan istimewa sakramen perjamuan diiringi musik. Dipersilakan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah mari kita nyanyikan bersama.
kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tubuh dan sedang di panas surya berbekat bertualang. Tuhan yang pun besar. Kami undang berdiri. Bagaikan padi Tuhanku dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umatmu tergerak. Ya Tuhan kirim hamba menabur yang tak bergerak, hidupnya untuk kuasamu, memberitakan namamu agar segera Tuhan yang milikku. Umat yang terkasih, bawalah kabar baik bagi seluruh ciptaan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Jadilah pembawa pesan damai dan cinta bagi seluruh makhluk dan seisi bumi. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati saudara dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun saudara meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik bagi segenap isi bumi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini hingga selama-lamanya. Amin.